Masyarakat lebih sengsara jika PPKM darurat berlangsung lebih dari 3 minggu. Penyebabnya jelas, masyarakat tidak memiliki celah peluang untuk bertahan secara ekonomi. Saat PPKM darurat, pengamat ekonomi Profesor Ida Bagus Rakaswardana menilai bantuan yang mengalir terbatas hanya pada masyarakat tertentu. Sedangkan yang terdampak dari PPKM darurat semua lapisan masyarakat. Pada kenyataannya tidak semua anggota masyarakat dapat, sedangkan yang terdampak semua masyarakat. Mungkin ada juga masyarakat yang dulunya dianggap mampu tapi karena pandemi statusnya berubah menjadi tidak mampu akibat di PHK dan dirumahkan. Mereka kemungkinan luput dari bantuan. Menurutnya rakyat maupun pelaku ekonomi merasa tertekan karena tidak berpenghasilan, sementara kewajiban tetap berjalan seperti membayar listrik, membayar kredit atau cicilan dan lainnya. Apalagi penindakan pemerintah dalam penegakan PPKM darurat dinilai tidak mencerminkan pro rakyat yang sedang bertahan di masa pandemi COVID-19. Masyarakat banyak tidak mengerti alasan dilakukannya PPKM darurat, sementara pekerja harian dan pedagang harian yang belum tentu tersentuh bantuan akan sengsara memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada awalnya ia sangat setuju dengan upaya pengetatan dan pembatasan yang dilakukan pemerintah. Namun ketika PPKM darurat diterapkan, penindakannya berbeda di lapangan. Ia justru menyayangkan PPKM darurat semakin menyulitkan masyarakat. Ia menilai jika PPKM darurat diperpanjang, ekonomi jelas akan terguncang. Tidak hanya tatanan ekonomi yang terguncang, tapi juga sosial, gerakan ketidakpuasan pada pemerintah akan mulai muncul. Ia justru lebih setuju jika pengetatan dan pembatasan yang dilakukan adalah PPKM mikro dengan protokol kesehatan yang ketat. Justru ketika kebijakan ini dilakukan, penindakan terhadap protokol kesehatan ini yang perlu dipertegas. Citamaya Bali Pos melaporkan.